Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 model pembelajaran terpadu Trident akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Agustinus Edi Prasetya, NIM 191134042, Fania Seli Inggarwuri 191134079, Mediani Rizkita Utami 191134089, Kristina Limbong Layu 191134139, Rizkita Sari Putri 191134279. Dalam model pembelajaran ini yang kami bahas, yang pertama ada pengertian model pembelajaran terpadu Trident, 2. Kelebihan dan kekurangannya, 3. Fungsi pembelajaran model terpadu Trident, 4. Penerapan model pembelajaran terpadu Trident, yang kelima langkah-langkah, kemudian yang terakhir rekomendasi penerapan pembelajaran model terpadu Trident pada pembelajaran sekolah dasar. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang pengertian model pembelajaran terpadu Trident. Next. Model Trident adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokus pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya, perkiraan atau prediction adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika, memperkirakan peristiwa masa sekarang atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah novel, dan proses membuat berbagai macam dugaan di laboratorium IPA. Berikut adalah gambar model Trident. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran Trident. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif, sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Yang kedua, membuat siswa sadar akan proses pembelajaran yang mereka lakukan, maka transfer masa depan akan mudah dilakukan. Dan yang ketiga, siswa akan belajar mendapatkan manfaat dan jenis pemikiran hebat yang intinya adalah pemindahan keterampilan dan strateginya. Untuk kekurangannya, yang pertama, masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Lalu yang kedua, dalam lintas bidang studi, sama sekali tak ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, permukaan metakurikulum, tetapi mata pembelajaran tetap statis. Yang keempat, hubungan antara dan di antara berbagai pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Lalu yang terakhir, dalam rangka menyusupkan metakurikulum melalui isi, semua guru memerlukan suatu pemahaman, keterampilan, dan strateginya. Yang selanjutnya, fungsi pembelajaran model terpadu Trident. Next. Model Trident digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Pada model ini, pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Contohnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium matematika, IPA, bahasa, yang pada saat bersamaan, guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut
membentuk suatu untayan, keterampilan, atau membuat ramalan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Yang berikutnya, penerapan model pembelajaran terpadu atau 3D. Model ini sangat sesuai jika digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menuju penyatuan pokok bahasan. Oleh karena itu, model 3D ini merupakan model yang utama digunakan oleh guru jika ingin memasukkan pemikiran, kerjasama, dan berbagai macam kecerdasan dalam isi pembelajaran terpadu yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, langkah-langkah dalam pembelajaran 3D. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran terpadu model 3D yakni 1. Menerapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran. Keterampilan. 2. Memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. 3. Mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. 4. Merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. 5. Menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Yang keenam, rekomendasi penerapan pembelajaran model terpadu atau 3D pada pembelajaran SD. Next. Yang pertama ada IPA, kompetensi dasar 3.7, mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua ada IPS, kompetensi dasar 3.5, memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga ada matematika, kompetensi dasar 3.4.7, menyatakan kesimpulan berdasarkan data tabel atau grafik. Yang keempat, bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.3, menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan, serta kegiatan ekonomi dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman. Dalam bahasa Indonesia lisan atau tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Berikut ini rekomendasi penerapan pembelajaran model terpadu atau 3D pada pembelajaran SD. Bisa dilihat pada gambar di samping. Baik teman-teman, yang untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Dari PPT yang telah ditampilkan untuk kesimpulan materi 3D yaitu pembelajaran terpadu 3D adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Dalam mode 3D, keterampilan berpikir atau keterampilan sosial akan digiring ke arah bagian isi dan guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.